Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya Regina Wangkei dalam dialog khusus. Tamu saya kali ini sangat spesial, pemirsa datang jauh-jauh dari utara ini ya, dari Kabupaten Kepulauan Talaut, seorang putra daerah terbaik asal Talaut sudah hadir bersama saya ada Pak Mokhtar Arunde Parapaga. Halo Pak, apa kabar? Terima kasih banyak, Gina. Sehat Pak? Ya, puji Tuhan, syukur alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak sudah mampir di Geraha Pena ini Ya, jauh-jauh dari Talaut ya, Pak. senang sekali dan bahagia karena saya bisa menyampaikan ini ke pemirsa dan terutama seluruh masyarakat Kabupaten Talaut di mana saja, Iya, baik di Talaut maupun di Sulawesi Utara dan di mana. oke. Ya, Pak Mokhtar ini sebagai Wakil Bupati Talaut tentunya yang saat ini sedang menjabat, Pak. Kita ingin cari tahu terlebih dahulu apa sebenarnya perkembangan terkini di Bumi Porodisa Talaut, Pak. Untuk saat ini kira-kira Talaut itu sudah seperti apa sebenarnya? Eh, Pertama, kondisi Talaut saat ini kita masih mampu mempertahankan setelah dunia dilanda dengan krisis COVID-19 Iya, kan. iya, Ya. Setelah itu kita semua harus berhadapan dengan inflasi. Jadi menjadi tanggung jawab seluruh pemerintah di Indonesia. Dan puji Tuhan, Talaut mampu bertahan sampai di situ. Dan sekalipun di tengah-tengah kondisi yang perekonomian, keuangan kita yang memang harus di reposisi, refocusing juga ya. refocusing, Iya, karena peruntukannya harus betul-betul dalam rangka menyelamatkan manusia. iya, Nah, tapi kita masih mampu bertahan dan pendapatan perekonomian kita, IPM kita juga tetap naik. mm, Sehingga kita bersyukur bahwa pemerintah dan masyarakat, terutama dukungan masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat Talaut di sana, mm. saya bangga dan terlalu mencintai mereka bahwa kita ada kemandirian. Oke, Karena kita daerah perbatasan iya, jauh dengan ibu kota provinsi, apalagi ibu kota negara. Memang kita membutuhkan kemandirian. Mandiri dalam sikap, mandiri dalam ekonomi, dan terutama sebagai daerah perbatasan kita mampu menjaga stabilitas negara. iya. Walaupun jauh dari ibu kota memang paling jauh ya dari Manado mungkin karena daerah terluar juga Pak. Tapi Kak, apakah selama ini Talaut merasa pembangunannya sama rata atau adakah kadang perasaan kayaknya kita dianaktirikan atau seperti apa? APBD kita itu sumber perhitungannya oleh pusat itu jelas bahwa luas wilayah, Ya, jumlah penduduk itu di antara penetapan berapa jumlah DAU ya, dan dana alokasi khusus kita itu tergantung dari menu yang disodorkan oleh kementerian. Dan selain itu ada sumber-sumber pendapatan bagi hasil dan lain sebagainya. ya, Itu ada rumusnya yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Namun pelaksanaan di daerah kita sudah berusaha bahwa apalagi yang namanya dana bersumber dari dana alokasi khusus, dia harus menghitung waktu mulai dari perencanaan, tender, dan pelaksanaannya ini kita tidak bisa lewat dari jadwal yang telah ya. ditetapkan. Terakhir sekitar 800-an miliar Pak ya. 900 900 mendekati tahun 1 kemarin. triliun. Sudah mendekati 1 triliun. Bahkan 2 tahun lalu kami sempat di atas 1,1 triliun lebih. Oh, oke. Karena ada tambahan APBD kita dari pinjaman yang bersumber baik. dari bank daerah. Oh, oke. Nah, tentu kalau bicara APBD ini erat kaitannya dengan PAD juga, Pak, pendapatan asli daerah. Sebenarnya dari mana, Pak, sektor-sektor yang paling diandalkan di Talaut untuk mendapatkan
pendapatan asli ini? Kita pemerintah daerah memang salah satu sumber yang diharapkan untuk mendapatkan menopang proses pembangunan lebih cepat itu adalah PAD. Oke. Benar PAD ini salah satu sumber pendapatan, tapi juga kan kita harus memikirkan kemampuan masyarakat. Iya. Jangan sampai justru PAD ini memberatkan masyarakat. Iya. Nah, sehingga PAD kita selama ini oleh rekan-rekan, terutama badan dinas pengelola, badan dinas penerima, badan dinas yang memiliki tanggung jawab PAD ini, itu sesuai dengan pembahasan bersama. Jadi telah dipelajari, diuji coba. Iya. Nah, PAD yang kita dapat itu salah diantaranya itu pajak bumi dan bangunan. Oke. Nah, itu ya memang kalau sudah diamanatkan Iya. bahwa rakyat ada kewajiban terhadap itu. Betul. Sebagai warga negara harus rajin membayar pajak. Iya. Ada juga pendapatan-pendapatan lain seperti dari retribusi, Baik. dinas perhubungan, Iya. dinas pasar. Ada beberapa dinas yang terhambat oleh karena proses pekerjaan. Dan tahun lalu, terima kasih bersama rekan-rekan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Talaut yang terhormat, kami berhasil menetapkan keputusan bersama tentang retribusi baru. Oh, oke. Dan ini sudah mendapatkan persetujuan dari provinsi, Ya. dan sekarang sudah sebagian peraturan bupatinya sudah dikeluarkan, dan badan dinas yang mengelola itu dan penerima itu sekarang sudah bisa melaksanakannya. Oke. Tapi saya sudah memberi arahan kepada rekan-rekan di dinas pendapatan, dinas perhubungan, dinas pasar, dan dinas-dinas lain, lakukan uji coba dulu. Jangan serta-merta masyarakat tiba-tiba kaget. Kenapa ada Pungutan, pungutan? begitu ya. Kenapa ada retribusi yang tahun lalu misalkan 20.000, tiba-tiba sekarang jadi 60 Oh. atau jadi 80.000. Jadi jangan sampai masyarakat terkejut. Berarti ada kenaikan yang cukup Ya, signifikan, ada, Pak ya. ada beberapa memang selama ini juga ada objek yang harus dikenai dengan retribusi, tetapi sudah sekian tahun tidak pernah dilaksanakan itu, oke. karena belum ada payung hukum. Nah, sekarang sudah ada perda tentang itu, dan peraturan bupati untuk pelaksanaannya juga sudah disiapkan. Oke. Kalau soal mata pencaharian, Pak, untuk masyarakat Talaut itu dominan apa, Pak, sebenarnya? Masyarakat Talaut itu mestinya mayoritas itu petani, Oke. tapi juga mereka saudara-saudara saya di sana itu dari profesinya sebagai nelayan. Oke. Nah, nelayan kita di Talaut juga hanya beberapa kelompok nelayan yang betul-betul ya dianggap kategori profesi mereka. Karena ada pajeko, ada kelompok yang mereka menjual hari-hari, Oke. ada yang menangkap, ada yang masyarakat yang memang rutin Iya. mereka sudah sudah jadi profesi mereka. Tapi jumlahnya tidak banyak. Oke. Padahal potensinya besar. Kabupaten Talaut itu semestinya Tuhan anugerahkan luar biasa. 15 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara ini, itu Talaut memiliki luas wilayah yang jauh lebih luas, karena kita berada di posisi area tangkap terbesar di Sulawesi Iya. Utara. Kita berdekatan dengan Laut Maluku, kita berbatasan dengan Filipina, Iya. kita sama-sama dengan kabupaten tetangga di Sangihe, Kabupaten Sangihe, semestinya punya anugerah tersendiri. Betul. Cuman Kita- itu, Pak, dengarnya kualitas tunanya yang kurang baik begitu di Talaut. Mengapa seperti itu, Pak? Tapi kita jeda dulu, Pak. Nanti dijawab usai yang mau lewat berikut ini. Iya,
kembali bersama kami di Dialog Khusus masih bersama Wakil Bupati Talaut Bapak Mokhtar Arunde Parapaga. Tadi dikatakan potensi kelautan di Talaut begitu luar biasa, area tangkapnya cukup luas Pak. Tapi saya ada informasi katanya untuk grade tuna yang dari Talaut ini sayang sekali tidak begitu tinggi begitu Pak. Mungkin ada di grade 2 atau grade 3, itu mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik, ini yang menjadi keprihatinan saya selama ini. Bahwa saudara-saudara saya yang berprofesi sebagai nelayan, luar biasa mereka, terampil, mampu mendapatkan tuna, tapi peralatan mereka masih sangat terbatas. Oh, masih sangat tradisional. Ya, masih sangat tradisional. Mereka masih menggunakan perahu kecil, dan yang paling saya kan lama di Bitung. Jadi saya tahu persis bagaimana cara mengelola ikan, menjaga supaya grade ikan itu bagus. Karena saya dulu punya armada juga. Ada Pak Jeko alat berarti. tangkap ada. Saya ada Pak Jeko di Bitung, dan makanya tahu sekali bagaimana cara ikan dari laut langsung dia harus berada di atas es. Maka dia kualitasnya terjaga. Kami di Talaut, kasihan saudara-saudara saya. Mereka tangkap bawa es rumah, es batu. Iya, tidak ada pabrik es Pak. Tidak ada. Di sana cuma ada di daerah utara, ada satu perusahaan, tapi hanya untuk kepentingan mereka, hanya kebutuhan mereka. Nah, sehingga saya tahun lalu Pak Profesor Yusril Issa Mahendra sudah datang dengan timnya untuk survei rencana membangun pabrik es. Tapi puji Tuhan, sekarang ini Tuhan berkenan kalau saya bupati ada 2 grup yang akan masuk di sana. Satu rekan baik saya dari Jawa Tengah, Mas Katno, Pak Dekatno, dan grupnya dia sekaligus dia akan membangun pabrik pakan ternak. Jadi pabrik es dan pakan ternak. Nah, kenapa tuna kita rata-rata setelah masuk di Manado di Bitung itu syukur kalau dia dapat grade B. Saya dengar keluhan nelayan itu rata-rata mereka itu dapatnya grade 3. Grade C. Nah, kenapa? Dia pada waktu diangkat, dia dapat dari laut, diangkat, ketersediaan es yang ada di perahu itu tidak cukup. Sampai di laut lagi harus diangkat lagi. Nah, ini kan ikan dia goyang terus. Betul. Sampai di rumah, mereka menunggu kapal berangkat, ini hanya bisa ditaruh di gold box sederhana sekali. Nah, ini pun esnya juga es rumahan. Bukan es yang memang diproduksi, misalkan es balok. Punya kualitas, punya apa. Dan lebih murah tentunya kalau es. Kalau es balok di Bitung dulu waktu saya masih berusaha itu cuman harganya 26.000. Kalau di Talaut bagaimana? Di Talaut, waktu saya pergi dengan saudara-saudara saya di Desa Bawang Baru, sama-sama dengan Prof. Yusril saat itu. Dalam 1 ekor dia harus mengeluarkan uang sekitar 250.000 untuk beli es saja. Besar sekali ya. Dibanding dengan Bitung, 1 balok itu bisa 2-3 ekor. Itu harganya cuma 30.000-an atau 42.000. Itu yang jadi kesulitan, tantangan ya. Itu kesulitan kami. Jadi dari laut esnya tidak bagus, bukan es ikan. Betul. Mereka bawa, ini ikan dia harus bergerak terus. Semakin ikan digerakkan, semakin dia jatuh kualitas. Di kapal juga, dibawa ke sini, itu kapal komersial, kapal penumpang. Mana ada aturan ikan mau dibuat di bawah kapal penumpang. Tapi kita tidak ada keterbatasan kita. Keterbatasan transportasi juga berarti Pak. Nah, sampai di Manado itu butuh waktu sekitar 15 jam. Betul. Itu ikan pasti rusak. Pasti dia akan jadi lokal. Kenapa? Karena dia digoyang terus. Dari kapal teman-teman, saudara-saudara kita bagasi kasih turun, dia goyang juga. Iya, betul. Di atas kendaraan juga, sampai di pabrik juga dia goyang. Pasti dia sampai di pabrik C, kita jamin. Nah, ini kan Pak mengingat potensinya luar biasa, jadi juga salah satu mata pencarian masyarakat di sana Pak. Dari pemerintah Pak bagaimana? Apakah ada hal-hal yang dilakukan untuk membantu nelayan di sana? Ya, baik. Semestinya di Talaut sana ada SKPT, sentra konsentrasi untuk perikanan. Perikanan yang terpadu dibangun oleh bersumber dana
jadi sentra perikanan terpadu yang sumber dananya dari APBN. Itu sudah berapa tahun lalu. Cuma kan sekarang ada regulasi. Itu bukan pemerintah daerah lagi akan mengelola. Sekarang diserahkan kepada provinsi. 2 minggu lalu saya sudah ke Provinsi Sulawesi Utara, ke Dinas Perikanan. Kita minta kesepakatan. Kita mencari solusi supaya itu SKPT yang ada di desa Salibabu, di dalam sana, biar itu dikelola oleh pemerintah daerah. Kabupaten Saat Talaut. ini di sana bagaimana pengelolaannya, Kita sedang Pak? berusaha, sudah dapat solusi. Ya. Kawan-kawan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Perikanan itu sudah mencoba untuk mencari skema. Nah, terbaik supaya ini bisa berfungsi. Sebab kalau itu tidak dikelola, kasihan, ratusan miliar. Di sana cold storage-nya, untuk pembuatan esnya, dermaganya, bahkan sudah ada SPBU nelayan di situ. Jadi kalau ini tidak dikerjakan, nelayannya yang rugi, tapi juga APBN juga itu mubazir. Berarti fasilitasnya ada di sana, Ada. tapi bisa dikatakan terbengkalai, Pak. Terbengkalai. Jadi kalah dengan Mortai. SKPT yang ada di Talaut dan SKPT di Mortai itu dibangun sama-sama. Di Mortai bisa ekspor sekarang, di Talaut mandek. Itu kan bedanya. Makanya ini salah satu PR saya juga ke depan agar SKPT di Talaut ini dapat difungsikan sehingga nelayan di sana betul-betul tidak lagi susah-susah ke sini. Selalu grid C, Kasihan. Saya prihatin nelayan kami itu tidak menjadi pribadona bahwa sumber pendapatan mereka ini resiko yang mereka hadapi di laut ini tidak seimbang dengan pendapatan yang mereka dapat. Betul. Baru untuk es batu saja sampai 200.000 ya, Pak. Solusinya adalah 1, hadirkan, bangun pabrik es batu es balok untuk nelayan di Kabupaten Talaut. 2, buyer, pembeli harus ada di sana. 3, Tuhan berkenan nanti saya akan bangun cold storage. Cold storage itu tidak hanya semata-mata hanya untuk kepentingan nanti simpan pengawetan ikan, tidak. Tapi ini juga kita menjaga terjadi krisis. Kalau misalkan terjadi kekeringan, kemarau, semua bahan baku bisa ditaruh disimpan di cold storage untuk pengawetan. Betul. Oke, luar biasa. Tadi Bapak sudah sentil juga seandainya Tuhan berkenan. Berarti ini ada rencana-rencana ke depannya tentunya dan memang Bapak sudah mendaftarkan diri begitu Pak ya sebagai salah satu bakal calon bupati di Talaut. Kira-kira apa sebenarnya yang Bapak akan lakukan di Kabupaten Talaut? Kita akan membahas usai jeda berikut Pak. Kita break dulu. Tetap bersama kami di Dialog Khusus. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, masih bersama Pak Mokhtar. Bapak sudah mendaftarkan diri di Partai Nasdem Pak ya, Talaut untuk maju berarti. Ini sudah siap bertarung Pak untuk Pilkada Talaut 2024. Ya, baik Gina, makasih banyak karena Gina sentil soal itu. Ya, pertama saya bersyukur kepada Tuhan, saya masih sehat. Tetap sehat dan saya sekarang ini sudah mendekati 5 tahun. Beberapa bulan lagi ke depan saya akan mengakhiri masa jabatan di Kabupaten Talaut sebagai wakil bupati. Dengan modal saya, pengalaman, saya pernah jadi pimpinan perusahaan besar, kepala cabang Bumi Putra, mengelola keuangan. Ya, saya mengelola usaha sendiri dan saya menjadi anggota DPRD Kota Bitung. Berarti Bapak dulu pegawai BUMN ya? Iya, saya di BUMN. Jadi kalau mengelola uang miliaran sudah biasa. Diberi kepercayaan perusahaan dengan menandatangani cek dengan tanpa batas sudah biasa. Pernah jadi pegawai BUMN, pengusaha juga. Pengusaha, ya. Anggota Dewan di Bitung. Luar dan biasa. itu di daerah perikanan. Memiliki ribuan nelayan di sana dan 7 pabrik pengelolaan pengalengan ikan dari 14 di Indonesia, 7 ada di Bitung.
saya lama di sana sehingga pengalaman ini. Ya. Lalu saya sebagai wakil bupati, saya kira saya tinggal menunggu Tuhan izinkan melalui rakyat Talaut jadi bupati. Tidak perlu belajar lagi. Saya sudah tahu. Ya. Apa surat pertama yang saya tanda tangani saya sudah tahu. Surat kedua yang mau tanda tangani apa saya sudah tahu. Surat pertama untuk mengkonsolidasikan pemerintah daerah Kabupaten Talaut saya sudah tahu. Ya, luar Dan biasa. di belakang saya investor, pengusaha, teman-teman itu sudah banyak, tinggal Ya. menunggu momentum. Saya jadi bupati, Berarti mereka akan ke Talaut. sudah ketemu berbagai investor yang saat ini investor di Sudah. Talaut bagaimana Pak? Apakah baik atau masih kurang atau tidak ada memang sama sekali investor di Tidak sana? ada. Baru yang ada satu di daerah utara, di Mina Bahari. Itu sebenarnya ada yang dari Bali, ada yang dari dari Jawa Timur, Surabaya. Tapi mereka sana cuma sampai menangkap, menampung dan dikirim. Setelah ada kapal tol laut, mereka kirim ke Bali. Saya pernah tanya ke pengelola di sana ya, mereka setelah sudah diawetkan, mereka kirim Oh, oke. ke Bali atau ke Surabaya atau di Jakarta mungkin dengan kapal tol. Iya. Tapi belum ada pengelolaan. Oh, Nah, kehadiran di sana itu kan tenaga kerjanya terbatas. betul. Tidak lebih dari 50 orang, bahkan 100. Yang saya butuhkan adalah pabrik hadir di sana. Tidak hanya menampung, tidak hanya mengawetkan, tapi Ya. kalau bisa ya dia berproduksi di sana. Iya. Ada pabrik pengalengan ikan. Kalau punya pabrik pengalengan ikan, kan bahan baku dari pabrik ikan, ikan. Berarti kalau ikan, kita membutuhkan nelayan banyak. Iya, betul. Kalau membutuhkan nelayan banyak, armada besar kan berarti menghadirkan tenaga kerja. Betul. Mereka yang ada di laut, tapi juga yang mereka yang ada di dalam pabrik. Itu Iya, bisa betul. ribuan. Itu Bisa itu menyerap baru tenaga bilang. kerja juga ya. Ya, baru bilang kepala daerah. Kalau mampu menghadirkan Yang Bapak lapangan lihat pekerjaan. selama ini kenapa maksudnya sampai sangat minim investor? Apakah memang minim relasi atau seperti apa? Apa? Entrepreneurship. Oke. Belum konsen di situ. Oke. Saya bilang bahwa belum konsen di situ. Oke. Harusnya bupati dia konsen khusus. Datang ini, fasilitasnya ini, teksnya ini. Iya. Jadi jangan dipersulit. Jadi itu yang membuat Bapak terbeban Ya, akhirnya. saya terbeban sebagai putra daerah. Cuman satu dalam mimpi. Hadirkan pabrik di sana supaya tuh nelayan tidak susah, lapangan pekerjaan ada. Kedua, promosikan Talaut supaya ada hotel, supaya Talaut itu banyak dikunjungi oleh orang. Itu daerah Sampai paling saat luar ini di belum sana. ada hotel, Pak. Belum ada hotel selama ini. Di 2 Talaut. tahun lalu hampir semua ada. Kita berhasil datangkan investor. Oke. Tapi ya ada faktor X ya, sehingga dia tidak jadi. Padahal bulan November target kami, itu lalu peresmian sebelum musim politik, Pilpres dan Pileg itu, target kami itu sudah ada 100 kamar. Ya. Lokasinya sudah, keluarga pemilik tanah sudah dihubungi, camat dan dinas pendapatan, sudah semua sudah oke. Tapi ada faktor khusus yang saya tidak bisa ungkapkan. Akhirnya di sini. tidak jadi. Sehingga tidak jadi. Kalau Oke. saya bupati, Heeh. sudah jadi barang itu. Oke, berarti memang sangat terbatas ya Pak untuk infrastruktur di sana, Ya. untuk penunjang pariwisata apalagi kan itu hotel Terbatas. butuh, Ya. untuk transport juga Ya. butuh. Ya. Iya. Memang ya di sana kalau kita bikin acara besar, mungkin homestay. Oke. Semua penginapan yang ada di sana, ya kita minta supaya saudara-saudara yang punya penginapannya bikin lebih bagus lagi fasilitas kamarnya. Sehingga tamu datang VIP terutama ya bisa menikmati tinggal di sana yang Iya. nyaman. Kedua, yang bisa juga homestay bisa bikin. Pemda kan bisa kasih bantuan misalkan Iya. 3,5 juta atau 5 juta tambah kloset di rumah yang boleh bangun homestay. Boleh ada, skim itu ada. Di Bitung dulu pernah ada. Tapi di Talaut tidak jalan. Belum. Nah, itu target saya. Oke, itu target Bapak ke depan ya Target seandainya diizinkan Saya oleh sudah masyarakat mendaftar di Talaut. beberapa partai. Oke. Sebagai ketua partai ya, saya sudah diperintahkan oleh ketua umum sejak tahun lalu untuk mempersiapkan diri jadi bupati Talaut. Nah, beberapa partai juga ketua umumnya saya sudah ada pertemuan, pembicaraan dan sudah didorong dan sudah
diminta untuk bersedia jadi calon bupati. Oke. Mas Bro Kaisang PSI, Pak Usman Sabta Iya. juga sudah ketemu langsung Iya. dan sudah diberi motivasi untuk mempersiapkan diri. Juga beberapa partai, pimpinan partai Gerindra, Golkar juga, dan ada beberapa Berarti sebagian partai besar secara- partai tanda-tandanya akan mengusung Bapak ini. Ya, saya berharap kita dapat koalisi besar. Oke, Bapak. Kenapa koalisi besar? Kita harus tidak bisa egois. Talaut itu tidak bisa dibangun oleh satu partai. Betul. Talaut itu tidak bisa dibangun oleh satu kelompok saja. Kita bagi kekuasaan. Ya, kalau kita membagi kekuasaan, sharing power ini ya kita pasti aman. Baik. Oke. Nah, dengan berbagai kegelisahan yang Bapak punya melihat pembangunan di Bumi Porodisa, Pak. Ya. Lalu tentunya masyarakat juga pasti akan bertanya, mau dibawa kemana sebenarnya Talaut ini, Pak? Ya, baik. Saya sudah mempersiapkan visi misi saya sederhana. Tidak muluk-muluk, Ya. janji jangan banyak. Nanti kalau terlalu banyak janji terus tidak bisa direalisasi, pembohong. Iya. Nah, menilai politisi itu di janji. Kalau dia janjinya tidak Iya. direalisasi, ya jangan pilih ulang. Oh, gitu. Nah, sehingga saya sederhana, jauh, tidak mau terlalu janji. Kita kan sudah tahu berapa kemampuan dana kita. Iya. Kalau kita terlalu besar berjanji, dananya tidak cukup. Oh, Ya ya. kan? Jadi harus realistis Iya, begitu kita ya punya programnya. 2 kelompok pembiayaan. Belanja rutin, Ya. itu gaji dan lain-lain, dan belanja modal. Belanja Baik. modal itu tuh pembangunan jalan, Iya. renovasi, dan lain sebagainya. Nah, kedua, anggaran-anggaran lain itu kan seperti misalkan peningkatan kesejahteraan ASN. PNS juga kan harus ditingkatkan. Betul. Sebab itu memberi motivasi bagi mereka. Betul. Pemimpin baru harus membawa inovasi baru. Salah satu Betul. apa? Gairahkan teman-teman ASN, kasih naik dorang pendapatan. Tahan di situ dulu, Pak. Kira-kira janji-janji seperti apa? Nanti Oh. orang bahas lagi usai jeda berikut. Makasih. Tetap bersama kami. Ya, masih bersama kami di Dialog Khusus. Berbeda dengan politisi lainnya yang biasanya kalau mau maju begitu ke kepala daerah maupun legislatif, biasanya Pak suka menebar janji. Tapi ternyata Pak Mokhtar punya pandangan tersendiri, tidak mau menebar janji yang muluk-muluk karena melihat postur anggaran juga di Kabupaten Talaut. Lalu apa Pak sebenarnya yang akan dijanjikan ke masyarakat Talaut dengan kondisi yang ada saat ini? Pertama, kita harus hadirkan rasa keadilan. Nah, rasa keadilan itu membagi porsi APBD ini tersentuh semua. Oke. Jadi jangan cuma kelompok tertentu yang merasakan Berarti saat ini tidak rata begitu, Pak? tidak rata. Itu tidak rata. Jadi tidak semua. Jadi betul-betul rasa keadilan. Kedua, jangan pakai APBD ini sebagai alat politik. Rusak itu. Pelanggaran kan, Pak? Pelanggaran Tidak boleh segala sebenarnya. cara lah, dan macam-macam, dan itu dosa. Jangan lakukan. Kita berbuat baik, nanti rakyat akan menilai. Pilih ulang Pak dia karena dia bagus. Ya. Karena dia tidak membedakan dan dapat dirasakan. Saya berprinsip APBD Talaut harus dinikmati oleh orang Talaut. Itu. Dan dibagi rata. Lansia, anak-anak yang harus mau sekolah, orang mesti bantu sekolah. Apa yang berduka harus orang ringankan duka mereka dan lain sebagainya. Itu tanggung jawab sebagai kepala daerah. Jadi dia harus memikirkan semua sendi hidup masyarakat. Nah, makanya kita tidak terlalu banyak berjanji karena kita sudah tahu postur APBD. Ya. Berapa kemampuan meningkatkan kesejahteraan ASN. Para kepala desanya juga tunjangannya harus kita tingkatkan. Kita berencana sampai dengan kendaraan dinas kepala desa, motor roda 2 itu kita siapkan. Dan ini kita sudah bicara dengan pihak ketiga yang bisa membantu supaya kelancaran. Kenapa? Mereka harus difasilitasi para kepala desa. Untuk mempercepat. Sekarang ini para kepala desa kan diberi tanggung jawab. Dana desa itu kan cukup besar. Iya. Kalau mereka terbatas, para kepala desa ini susah juga. Bapak Presiden sudah berkali-kali tingkatkan tuh kesejahteraan masyarakat. Dana desa ini cukup besar.
Coba maksimalkan dana desa. Tapi kalau kepala desanya terbatas, Ya. nah jadi tergantung dari political will-nya, Ya. siapa bupatinya. Kalau dia bupatinya betul-betul mengenal kondisi ini, pasti dia akan jadi. Nah, bupati jangan hanya berpikir APBD, tidak boleh. APBD itu kan sudah DP scheme, sudah DP Ya. ketentuan, DAU berapa, Ya. DAK berapa, bagi hasil berapa. Itu biar cuma sekda. Hmm. Mau atur boleh. Nah, kan Jadi sekda. harusnya bagaimana Pak? Ya, bupati itu dia harus berpikir bagaimana mendatangkan uang di luar DAU itu. Investor. Ya, investor itu. Salah satunya adalah investor. Kenapa? Kalau investor dia datang ke sana membawa tenaga kerja, membawa modal besar, putaran uang itu akan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Ya. Sehingga kita tidak hanya memberi daya beli masyarakat kuat yang misalnya bersumber dari dana APBD. Ya. Tidak boleh. Terbatas itu. Misalkan untuk lansia, orang kita kasih rutin tiap 3 bulan atau tiap bulan atau tiap 6 bulan. Mereka ini kan belanjanya kan cuma sedikit. Ya. Tapi kalau menghadirkan investor di sana, 2-3 investor besar yang membawa uang ratusan miliar bahkan triliun, ini akan berputar di Ya. laut. Dan Pak Mokhtar menjamin saat ini di belakang Bapak sudah Wah, ada yang sudah, siap standby. sudah begitu. siap, Baik. sudah siap. Siapa saja Pak? Mungkin bisa kasih bocoran. Dari grup dari Jawa Tengah, dari grupnya Mas Katno, minta Mhm. maaf ini keluarga istana. Oke. Ya. Dari Jakarta, Mhm. dari sekitar 3 grup. Oke. Ya. Ini mereka sudah siap semua. Ya, tapi investor mau datang kan biasa pasti lihat infrastruktur bandaranya seperti Ya. apa, terus Kalau Pak Rusdi Kirana meminta pelabuhannya. untuk supaya penambahan runway oke. 300 meter. Mhm. Nah, ini karena kewenangan pemerintah, terutama Kementerian Perhubungan, ya kita akan memberi memberi keyakinan. Ya, lobby berarti ya. Ini lobby. Jadi bupati ini harus memiliki kemampuan lobby. Kalau bupati cuma tinggal ditampa, tidak tahu mau kemana, ini malah petaka bagi masyarakat. Iya, harus Ya. seperti itu. Melihat juga Tidak boleh. gubernur kita kan Pak Ya, dia jago Pak Oli. melobi. Ya, karena Pak Oli sama siapa? Pak Oli itu orangnya low profile. Tapi karena beliau mampu membangun koneksi yang cukup, Iya. sehingga datang ke sini itu lihat perubahannya besar sekali. Nah, Talaut juga harus begitu. Kita jangan lihat karena kita cuma skop kabupaten, tidak boleh. Iya. Tapi kita harus mendekati pertama, pemerintah pusat harus dikenal oleh presiden, harus dikenal oleh para menteri, Iya. dan harus mengenal pengusaha-pengusaha besar Iya. yang mereka bisa berinvestasi di Kabupaten Talaut. Itu Ya, rahasia. luar biasa. Dan Bapak sudah pernah bicara 4 mata dengan Kaisang tadi dikatakan. Ada, sudah. Heeh. Beliau Kaisang akan ke Talaut. Dia cuma beliau sudah janji kampanye pun dia akan ke Talaut. Tetapi Oke. sesudah itu saya akan kawal Pak Wakil. Pemerintahan Talaut saya akan kawal. Oke. Itu. Di bidang mana lagi Pak? Mungkin pariwisatanya atau apa lagi Pak di Talaut? Kita minta di sana ada dua sektor yang harus kita jual untuk percepatan. Pertama, pariwisata. Kenapa pariwisata? Makanya tagline saya elok, mandiri, aman, sejahtera. Sudah ada tagline-nya ya? Sudah. Jadi emas ini kita bikin Talaut itu seksi. Talaut itu nona manis, Ya. cantik, Potensinya luar biasa, alamnya luar biasa. Emas ini dibutuhkan oleh semua orang karena logam mulia. Siapapun suka tuh emas. Maka saya bikin tagline Talaut itu jadi Kabupaten Emas. Jadi pariwisata. Dan sesudah pariwisata, perikanan dan pertanian. Ya. Kalau 3 sektor ini jalan bagus, waduh, daya beli masyarakat. Akan banyak penjual-penjual kecil. Kenapa? Ada kerajinan yang harus dorang backing di sana. Kita minta dari Bali atau dari Jawa Tengah, dari Pekalongan, dari Solo, dari Jogja. Kita latih mereka supaya bisa menciptakan home industry, industri kecil, rumahan yang kalau ada tamu datang, dorang bisa jual-jual di sana. Untuk pariwisatanya Pak, bisa menciptakan aksesnya ke Talaut, kapal saja kan Pak sangat terbatas sekarang di sana. 1, pelabuhan harus dia berstatus internasional supaya kapal-kapal pesiar yang berskala besar seperti yang datang di Bitung itu bisa paket sehingga di Talaut.
Ya. Nah ini juga kalau mereka datang sana belanja di sana kan rata-rata bawa dolar, bawa rupiah, masyarakat Talaut juga akan menikmati itu. Betul. Nah sehingga sektor pariwisata ini betul dikelola secara profesional. Saya yakin tahun kedua, tahun ketiga pariwisata ini akan dirasakan oleh masyarakat Talaut. Untuk penerbangannya Pak bagaimana di sana? Kita bikin lagi, diusulkan sebagai Bandar Udara Melongan itu jadi bandar udara internasional. Kenapa? Karena Parusdi Kirana minta runway ditambah 300 meter, Bandar Udara Melongan ditingkatkan menjadi bandar udara internasional, sehingga ada paket dari Jepang ke Cebu Filipina, dari Cebu ke Talaut, Talaut Manado, Samratulangi karena Bunakennya, sesudah itu Bali. Okay. Jadi paket Jepang, Cebu Filipina, Talaut, Melongan Talaut, Manado Bunaken, dan Bali. Nah itu luar itu biasa paket kalau yang sampai sudah dirancang betul-betul oleh connect ya. Lion Group, Batik Group, Pak Rusdi Kirana sendiri yang bicara itu. Baik. Nah Pak, kalau bicara daerah terluar, apalagi sekarang ini zaman teknologi, orang sangat membutuhkan internet tentunya, koneksi internet. Baru-baru ini kan Pak Presiden ke sana juga untuk meresmikan satelit Iya, Satria. Itu bagaimana Pak? Sudah baguskah internet di sana? Ya, baik Regi. Makasih banyak. Sebelum kedatangan Pak Presiden, memang sudah mulai beroperasi. Setelah kedatangan Pak Presiden, beberapa BTS di sana, Satria di sana sudah beroperasi. Tetapi ya namanya infrastrukturnya belum terlalu maksimal. Ternyata juga di banyak wilayah juga di Talaut masih blank spot. Nah, target saya Kabupaten Talaut itu menjadi kabupaten digital. Kabupaten digital. Walaupun daerah terluar. Bisa diwujudkan. Bisa, gampang. Oke, kita cari tahu kira-kira bagaimana caranya. Iya. Usai jeda berikut. Ya, luar biasa. Kita masih bersama Pak Mokhtar. Ini pembahasannya, visinya ke depan memang betul-betul sangat terasa begitu Pak. Bagaimana kecintaan Bapak akan Talaut dan bagaimana bebannya Bapak ingin membangun Talaut menuju Talaut emas seperti visi misi tadi. Nah, terakhir kita bahas mengenai koneksi Pak, karena memang untuk daerah terluar itu biasanya bahkan pernah saya lihat berita di Kawanwa TV bahkan orang mesti naik kelapa atau keluar ke mendekati pantai begitu Pak untuk mencari koneksi Pak. Nah ini jadi PR yang besar juga untuk Bapak, apalagi memang kedepannya ingin mengembangkan pariwisata. Bagaimana caranya Pak untuk meningkatkan koneksi internet, layanan internet di sana? Baik, Gina, makasih banyak. Kita ini lahir besar di Talaut. SD, SMP, SMA kita di Talaut. Merasakan begitu sulitnya Talaut. Betul. Kami Talaut itu berjuang jadi kabupaten itu 54 tahun. Memisahkan diri dari Kabupaten Sangihe dulu, Satau dulu, karena ingin supaya pembangunan kawasan Talaut itu cepat dirasakan. Nah, puji Tuhan tahun 2002 Talaut menjadi daerah otonom. Salah satu kesulitan kami saat ini karena masih banyak blank spot yang belum dapat jaringan. Sementara sistem laporan keuangan pemerintah daerah kita ini sekarang menggunakan sistem non tunai. Iya, serba elektronik. Ya, kedua, anak-anak kita sekolah itu harus ujian lewat apa? Internet. Komputer, Nah, target saya Talaut ini menjadi kabupaten digital. Wah, itu kalau terwujud luar biasa itu Pak. Ya, nggak ada desa yang nggak ada DP WiFi. Nah, lebih mudah lagi sekarang. Barusan ini siapa dari Amerika yang datang ini? Elon Musk. Ya, dengan Starlink-nya itu. Nah, itu gampang sekali. Jadi tergantung dari regulasi kepala daerah. Di desa-desa kan ada dana desa. Iya, betul. Ya, nanti dari salah satu dana desa kita akan bicara dengan teman-teman kepala desa, dengan BPD. Masukkan program itu di tiap desa, harus ada itu. Dan kita akan bicara dengan Kementerian Desa. Kita akan bicara dengan Menteri Dalam Negeri. Kita akan mewajibkan kegiatan ini, program ini menjadi program unggulan. Talaut itu menjadi daerah kabupaten digital.
Berarti akan Tidak ada ada lagi desa yang nggak ada. pengadaan Starlink di seluruh desa. Secara serentak seluruh desa. Wah, ini luar biasa kalau Seluruh sampai desa. terwujud, Pak, Seluruh ya. desa kita mau Biar tidak jadi guyonan lagi, katanya SMS hari ini terima Oh, berapa hari betul. kemudian ya kalau di Talaut, Pak. kita saudara-saudara di Akas, di desa Akas misalkan toh. Saya kalau ke sana misalkan tidur di teman namanya Martin. Oh ya. Ya, tidur nah di depan rumah itu. Kenapa anak-anak biasa mereka di bawah lampu jalan? Nah, rupanya giliran karena di situ ada jaringan. Oh. Kasihan kan mereka. Ya, ya, Kalau ya. ada kebutuhan mendadak sementara hujan dan lain tidak bisa pergi di lokasi. Ya. Kalau di Amat di Tanpa Nama, saudara-saudara sana paling banyak di desa Amat harus pergi ke di pantai. Iya. Dia baru bisa dapat itu. Iya, jaringan. pernah lihat beritanya, Pak. Waduh, saya tidak mau lagi ada peristiwa itu. Ada yang sampai tak guling-guling gara-gara Nggak cari boleh. sinyal. Kita pe kampung tani mau begitu. Enggak. Kita berjanji tahu tuh APBD for tidak sulit lagi orang tahu. Iya, luar biasa. Kita enggak mau bikin kaya, bikin apa kamu bikin kaya, tapi malu lah kita jadi kaya. Iya, iya. Dan kita memang berasal dari orang susah. Sehingga keinginan saya untuk jadi Bupati Talaut murni kita pe pengalaman, Iya. kita pe kapasitas, kita pe pergaulan ini Iya. kita akan serahkan untuk kita pe tanah kelahiran. Luar biasa. Semoga terwujud. Dan Pak, selain internet juga yang jadi PR salah satunya di Talaut ini listriknya, Pak. Listrik juga kita so bicara. Sementara dihitung lagi sekarang. Iya. Apakah BOT, apakah kita sharing anggaran, atau mereka yang berinvestasi, nah kita akan bicarakan dulu. Sementara termasuk listrik. Sampai saat ini pemadaman masih sering, Pak, di Nah, sana. tapi listrik kita tidak akan menggunakan total dari solar, bahan bakar solar. Grup yang sementara rancang ini itu menggunakan tenaga surya dan angin. Iya, iya. Nah, ini sudah Pakai kekuatan alam. kekuatan berarti, alam. Ya. Oke, tidak Kita pakai kaya alam. tenaga Angin fosil. kita bagus di sana. Sinar matahari juga lumayan, tiap tahun itu cukup Oke, banyak. baik. Untuk persiapan, Pak, menjelangkan Agustus nanti pendaftaran. Untuk pasangannya, Pak, sudah ada. Ada Sudah dari ada ancang-ancangnya. 7 orang yang kita coba survei, Oke. sedang mengerucut ada 2 mengerucut. oke. Ada 1 yang sedang apa? Tapi kemarin saya di Jakarta, Pak Usman Sabta memberi saran lain lagi. Beliau akan bicarakan dengan partai-partai koalisi tentang siapa wakil saya. Oke, berarti semua Bapak serahkan Serahkan ke pimpinan-pimpinan yang di Ya, pusat, ya. begitu, Pak, ya. Yang penting survei sebagai dasar pertimbangan. Pertama saya sudah serahkan dan ini akan ada survei lagi. Oke. Target saya kan 4 kali disurvei. Oh, Sampai H-2 saya akan tetap survei. tetap berdasarkan Ya, survei hasil begitu survei. untuk menentukan Ya. pasangannya, begitu, Pasangan Pak, ya. dan sekaligus strategi pemenangan. Strategi pemenangan juga sudah akan Sudah. disiapkan. Sudah. Oke, luar biasa. Yang terakhir, Pak, ini karena waktu kita sudah mau habis, mungkin ada harapan-harapan dari Bapak dan juga mungkin apa cita-cita Bapak ke depan dan juga apa yang ingin disampaikan untuk pemirsa Kawanua TV dan juga mungkin ada masyarakat Talaut yang akan menyaksikan nanti. Silakan, Pak. Baik. Pertama saya menghimbau memasuki tahun politik, terutama pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, jaga kerukunan, kebersamaan, jangan saling menghina, menghujat secara personal, jangan, karena itu hak Tuhan kalau menghakimi dan lain sebagainya. Mari kita tampil dengan program. Ya, Ya, kita adu argumen, kita adu gagasan. ya, Saya kira masyarakat sudah tahu. Dan paling terakhir, jangan terjebak dengan uang. politik uang, ya. Politik uang. Jangan. Pertama, rakyat yang jadi apa ya? Antara pimpinan dengan rakyat seperti tidak kuat hubungan emosionalnya. Kenapa? Karena pemilih meminta uang duluan. Ya, Harusnya kan dia bilang begini, hei Pak Bupati, kita kasih gratis kita pesuara. Mar Pak Bupati kasih program lebih bagus dari dari sekarang ini. memang harusnya Mungkin begitu. saja BLT-nya kita bisa bikin jauh lebih besar. Jadi kalau sudah diminta uang duluan,
Seluruh mau calon bupati, mau gubernur, wali kota. Ini kan Ya, rawan korupsi. rawan korupsi. Iya, pasti rawan korupsi. Tetapi ayo, kita mulai perlahan-lahan. Jangan sekarang ini malah ditanya dulu. Kalau calon datang, berapa DP doi? Emangnya doi calon mau bangun daerah? 1 rupiah pun tidak ada doi calon. Betul. Itu doi yang membangun daerah, itu APBD. Betul. APBD dari mana? Dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bagi hasil lain. Itu, Ya. cuma dituntut calon kepala daerah yang betul-betul yang mampu mengelola itu. Saya berharap masyarakat ada kesadaran dan mohon doa restu pada masyarakat bahwa bupati, gubernur, wali kota bukan segala-galanya. Kita ini hanya sebagai alat Tuhan yang akan dipercayakan Tuhan untuk memimpin. Nah, pertanggungjawabkan itu dan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat ini kita butuhkan bersama. Baik. Kira itu yang harapan saya. Oke, terima kasih Bapak Mokhtar Arunde Parapaga. Ya. Semoga sukses untuk segala rencana Terima kasih kedepannya. banyak, Gina. Dan seperti yang dikatakan Pak Bupati tadi, mari joto orang baku-baku baik, jaga kerukunan, dan terutama untuk masyarakat, mari lihat program dari calon nanti ya. Jangan lihat duitnya, karena itu tidak baik dan akan merusak cita demokrasi. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Dialog Khusus episode kali ini. Saya Regina Mangkei pamit undur diri. Kawan WTV, Torang PTV. Sampai jumpa. Menyampaikan informasi terkini di sekitar Anda dari berbagai daerah di Sulawesi Utara. Bauni terus, kawan WTV.